Halo semua, selamat datang kembali di saluran dunia trading dan investasi. Pada video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah untuk mulai membeli atau investasi saham untuk pertama kalinya. Semoga video ini membantu memberikan informasi bagi penonton yang berniat memulai investasi di pasar modal Indonesia. Mari kita mulai. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa melakukan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan publik. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya, berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Namun perlu diingat, bahwa saham merupakan investasi yang tergolong mempunyai resiko tinggi atau high risk. Salah satu cara untuk memiliki saham suatu perusahaan, kita harus membelinya di pasar modal. Dalam berinvestasi saham tidak ada syarat atau ketentuan khusus. Artinya, semua orang yang sudah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP bisa melakukannya. Bagi kita yang merupakan investor pemula, kadang bingung bagaimana caranya memulai berinvestasi saham. Berikut ini beberapa langkah membeli saham dengan cara yang mudah. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin membeli saham adalah menentukan atau memilih perusahaan sekuritas tempat kita akan bertransaksi saham. Untuk memulai investasi saham, kita harus mendaftar ke lembaga perantara khusus yang disebut dengan pialang atau broker saham. Pialang atau broker merupakan sebuah firma atau perusahaan atau individu yang mempertemukan dan menengahi antara investor dengan pasar modal. Secara sederhana, pialang atau broker adalah pihak yang berperan sebagai penghubung atau perantara kita, untuk membeli saham-saham perusahaan dari berbagai sektor industri. Pialang atau broker tersebut nantinya akan bertanggung jawab atas segala pembelian dan penjualan saham kita. Pialang juga akan membantu kita menganalisis pasar modal, yang akan membantu pemula dalam berinvestasi. Namun ada satu hal penting yang wajib kita ketahui sebelum memilih pialang atau broker. Pastikan pialang atau broker tersebut tergabung sebagai anggota di Bursa Efek Indonesia dan OJK. Untuk daftar lengkapnya dapat dicek melalui situs resmi otoritas bursa. Selain itu, pastikan pialang tersebut memiliki aplikasi yang canggih tapi user-friendly atau mudah digunakan. Beberapa pialang bahkan ada yang menyediakan kelas investasi saham secara gratis. Langkah berikutnya setelah memilih pialang atau broker saham, selanjutnya adalah, kita harus mendaftar di pialang tersebut dan membuka rekening saham atau rekening dana nasabah. Pendaftaran keanggotaan di perusahaan pialang saham juga dapat dilakukan secara online. Sebelum dapat melakukan transaksi beli jual saham, kita harus mendaftar dan membuka rekening saham pada perusahaan pialang tersebut. Dalam proses pembukaan rekening, kita akan diminta untuk melampirkan sejumlah dokumen dan mengisi formulir khusus. Siapkan dokumen atau berkas yang dibutuhkan, kita akan membutuhkan KTP untuk warga negara Indonesia, dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan paspor untuk warga negara asing, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika pemohon merupakan pelajar yang belum memiliki NPWP, maka dapat melampirkan NPWP milik orang tua. Apabila pemohon merupakan ibu rumah tangga, maka bisa melampirkan NPWP milik suaminya. Siapkan juga fotokopi bagian depan buku tabungan yang kita miliki, dan siapkan materai sebanyak 2 lembar. Isi formulir dan seluruh informasi yang dibutuhkan. Jika bingung, kita dapat menghubungi langsung perusahaan pialang tersebut, untuk mendapat bimbingan cara membuka rekening saham. Untuk diketahui, rekening saham yang dimaksud ini bukanlah rekening umum yang kita gunakan sehari-hari.
Rekening ini khusus ditujukan menyimpan modal dalam transaksi beli jual saham, atau yang lazim disebut dengan rekening dana nasabah atau RDN. Setiap perusahaan sekuritas pasti mengharuskan kita memiliki RDN. Setiap saham yang ingin kita beli, modalnya akan masuk ke dalam RDN ini, begitupun dalam menjualnya. Setelah RDN sudah dibuat, selanjutnya kita dapat menyetorkan deposit awal pada RDN tersebut. Nilai setoran awal dari setiap bank sekuritas berbeda-beda. Umumnya ada sekitar 100.000 hingga 3 juta rupiah. Langkah berikutnya setelah kita terdaftar di pialang tersebut, dan mempunyai rekening dana nasabah yang sudah terisi saldonya, adalah kita bisa melakukan transaksi membeli saham. Untuk memilih sahamnya, kita bisa menggunakan aplikasi milik pialang atau sekuritas tersebut. Namun sebelum memutuskan membeli saham dari sebuah perusahaan, pastikan kita melakukan analisa saham tersebut, atau telah membaca laporan keuangan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kinerja perusahaan tersebut. Saham yang digunakan untuk investasi jangka panjang harus dipikirkan dengan baik. Belilah saham dari perusahaan yang memiliki nilai fundamental baik. Untuk pemula, dapat membeli saham blue chip atau saham yang dimiliki oleh perusahaan dengan reputasi atau track record yang baik. Saham jenis ini nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun, sehingga sangat cocok untuk investasi jangka panjang. Apabila sudah yakin dengan saham tersebut, Anda bisa langsung membelinya. Cara melakukan analisa saham, bisa dicek dalam video sebelumnya di channel ini. Dalam proses jual beli saham, kita akan dikenakan biaya tertentu dengan nominal beragam atau berbeda-beda pada setiap perusahaan sekuritas. Dalam beli saham, kita akan mengenal istilah lot, yang diartikan sebagai takaran harga layaknya suatu barang. Satuan lot ini dipakai secara internasional dalam transaksi saham. Bursa Efek Indonesia sendiri telah menetapkan setiap pembelian saham minimal sebanyak 1 lot, atau setara dengan 100 lembar saham. Sebelumnya nilai 1 lot setara dengan 500 lembar saham, namun ini dianggap kurang ekonomis. Dengan demikian, kita hanya dapat melakukan pembelian saham secara lot. Seberapa besar jumlah lot yang ingin kita beli, tentu tergantung kemampuan ekonomi kita. Mahal atau murah harga saham menggambarkan nilai dan aset sebuah perusahaan.